Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Endro yang ada di Kebumen ya. Selamat siang Pak Suwandi ya. Selamat siang kembali Pak Endro. Saya rencana hari ini mau berkunjung ke tempat Pak Suwandi. Jam berapa saja kami bisa diterima untuk kita belajar di tempatnya Pak Suwandi. Kemudian terima kasih induk yang sudah kami beli setelah jumlah 2 pasang. Saat ini sudah bertelur 1 pasang ya, sudah bertelur 1 pasang sejak pembelian 2 minggu. Hanya saja yang ingin saya tanyakan, untuk larva yang barusan menetas ini lebih bagus diberi makan apa Pak, agar kami nanti bisa berhasil memijahkan dan bisa sampai menjadi benih. Terima kasih jawabannya Pak Suwandi. Baik Pak, jam kunjung ya di sini kalau mau datang silahkan ya, jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian komunikasi dulu dengan saya. Nanti bisa telepon ke nomor saya atau WA. Jam 8 sampai jam 4 sore hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, 1 minggu buka ya. Cuma yang libur hari Jumat ya. Buka hari Senin sampai Sabtu. Hari Jumatnya libur. Kemudian berkaitan dengan induk yang Bapak beli dari saya ya, saya juga ikut senang sudah bertelur selama 2 minggu sejak pembelian. Kemudian larva yang barusan menetas, sebetulnya kalau bicara pakan yang paling bagus untuk larva itu kutu air. Ya, kutu air. Kenapa? Kalau bicara kutu air, semua hasil larva yang dibesarkan nanti, pertama tingkat kehidupannya tinggi karena semua larva bisa kebagian makan. Kalau menggunakan cacing sutra itu memang tidak semuanya ya, lebih bagus kutu air saya katakan. Karena tidak semua larva yang barusan menetas punya kekuatan untuk memutus cacing sutra. Ya kecuali kalau ngasih makan cacing sutra dipotong-potong dulu silahkan. Tapi bagusnya kutu air karena bentuknya sudah butiran dan di situ ada yang barusan menetas kutu airnya masih kecil. Itu dimakan oleh yang larva yang nggak begitu kuat ya, tapi tetap hidup akhirnya. Jadi kalau bicara pakan untuk larva, Bapak bisa membuat kutu air. Nanti bisa nonton video saya di part 124, 125. Itu menggunakan air lele dan itu mudah sekali Pak ya, bisa dipraktekkan. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Philip yang ada di Jakarta. Saya lihat di YouTube di Dunia Agro, apa bisa saya beli indukan sepasang ikan gabus yang sudah ready untuk saya coba pijahkan sendiri dan dikirim ke Jakarta ya, jadi bisa Pak ya, nggak masalah, nanti bisa pesan ke kita ya, induk untuk nanti bisa dipijahkan di tempat Bapak. Berikutnya pertanyaan dari Lampung Tengah ya, nggak ada namanya, dari Lampung Tengah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, alhamdulillah kutu air saya sudah benar-benar jadi berkat saran Bapak. Tapi ini saya mau tanya setelah memahami video Bapak yang di YouTube part 113, saya timbul pertanyaan Pak. Begini Pak, apakah gabus budidaya yang siap dikonsumsi atau yang harganya 1 kilo 50.000 itu bisa dijadikan untuk induk Pak? Kalau bisa, apakah kita sebagai penjual induk yang benar-benar kita rawat dan kita cetak dengan baik untuk dijual sebagai induk, apakah masih laku jika yang budidaya pelet saja juga bisa dijadikan induk? Tolong penjelasan dan sekali lagi terima kasih Pak. Salam dari Lampung Tengah. Jadi itu sebuah apa ya, hukum alam lah ya. Jadi kalau misalkan sebetulnya kalau mau mendapatkan induk yang berkualitas bagus, kita tentunya harus memilih nih ya, dari benih itu, dari diantara ribuan puluhan ribu benih itu kita milih untuk jadikan induk. Itu tidak semua jadikan induk, walaupun semuanya juga bisa jadi induk ya. Tetapi karena kita ingin menjaga kualitas, kalau mesti saya memilih ya, saya pilih untuk menjaga kualitas, keberlangsungan hasil benih yang berkualitas. Tapi kalau kita asal-asalan saja, ya bisa jadi benih bisa ya.
Tetapi itu tadi, nanti akan ada penurunan kualitas benih kalau kita tidak memilih dari sekian banyak yang kualitasnya bagus. Ya, pertama yang pertumbuhannya cepat, ya, bentuk fisiknya, postur badannya juga ada kriteria tersendiri. Di situ kita harus memilih. Dan kalau Bapak mau mencetak induk untuk dijual, masih punya kesempatan kok. Kenapa? Walaupun sudah ada tutorialnya, sudah ada caranya bagaimana kita memijahkan ikan gabus. Saya juga membuat caranya juga. Tetapi dari sekian banyak orang yang mulai membudidayakan atau memijahkan, punya tingkat ketelatenan yang berbeda-beda. Nah, itu mungkin dia bisa mijahkan, tapi untuk merawat larva tidak bisa. Ya, mungkin dia bisa punya beli induk, tetapi tidak bisa mijah karena apa? Sibuk dengan pekerjaan, tidak terawat ikannya. Ya tentunya nanti akan seleksi lah, yang mana yang akan berhasil dalam proses pemijahan itu. Dan tidak semuanya akan berhasil, tentunya akan mengambil porsi masing-masing. Ada yang, wah saya mijahkan kok kurang telaten, saya akhirnya ambil pembesaran. Pembesaran kurang telaten juga, tidak sering dikasih makan, perawatannya kurang, lebih mengambil ke pedagang. Jadi nanti akan ketemu jalannya masing-masing saat orang itu masih berada di bisnis ikan gabus. Akan mencari celah sendiri masing-masing ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ajay dari Indramayu. Ya, halo, assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, waalaikumsalam. Saya mau tanya, di penangkaran ikan gabus di tempat Bapak, harga benih 1000 ekor berapa? Sama satu pasang induk itu harganya berapa? Sama ongkos kirimnya bagaimana? Ya, yang jelas di sini nanti bisa chat ke WA, nanti spek induknya seperti apa bisa kita kirimkan atau kita tunjukkan, sehingga nanti bisa lebih jelasnya ya, di 0816658779 ya. Berikutnya pertanyaan dari Ardi yang ada di Magelang. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Pertama, untuk pemilihan indukan gabus itu berdasarkan panjang tubuhnya, itu mulai dikawinkan panjang berapa senti. Yang kedua, karena di daerah saya jarang yang menjual indukan gabus. Kalau saya mau mempersiapkan indukan dari ikan gabus ukuran konsumsi membutuhkan waktu berapa lama? Terima kasih Pak Suwandi. Oke, Mas Ardi yang ada di Magelang. Kalau untuk pemilihan indukan gabus itu bukan berdasarkan panjang, ya. Panjang mungkin bisa mencapai, tetapi usia kadang belum cukup, ya. Jadi yang digunakan untuk patokan adalah masa pemeliharaan indukan itu sejak dari netas sampai usia 8 bulan itu adalah matang gonatnya ikan gabus. Kemudian dari sisi 8 bulan itu berat juga kita akan timbang di situ. Dengan rata-rata pemeliharaan 8 bulan itu sudah mencapai bobot rata-rata setengah kilo, 0,6, 0,7 rata-rata segitu. Makanya kalau kita mau mengambil ikan gabus dari hasil konsumsi, ya kita pilihlah yang pertumbuhannya bagus kalau mau hasilnya bagus. Ya tentu pertumbuhan yang lebih cepat gitu ya, bisa. Tapi kalaupun tidak punya, kita bisa mengambil dari ukuran ikan yang minimal bobotnya setengah kilo dari hasil budidaya. Itulah sudah dewasanya, dia sudah matang gonat ya. Kemudian untuk pertanyaan tadi yang kedua ya, berapa lama ya. Nah, untuk ukuran konsumsi, jadi kalau misalkan kita mau ngambil ikan gabus jadikan induk dari ukuran konsumsi, ya kita memang harus memilih di situ. Saya katakan tadi, memilih yang pertumbuhannya di antara sekian banyak paling cepat. Kalau kita tidak bisa memilih karena kita beli dari orang, ya kita pelihara. Kalau usia bobotnya masih 3 on, ya kita buat besar lagi sampai menjadi 5 on atau 6 on, itu juga sudah bisa dijadikan induk ya. Oke ya Pak, itu tadi bagaimana memilih indukan.